Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Aminullah Ishak. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan suatu sebab atau kasus yang lagi fenomenal atau tragedi yang lagi dibicarakan baik oleh nasional maupun internasional, yaitu kejadian yang ada di Malang ya, Kejuran Malang. Yang mau saya bahas insya Allah pada kesempatan kali ini adalah siapa yang dapat bertanggung jawab atas kejadian kematian atau terjadinya kematian khususnya di Kejuran Malang tersebut ya. Namun sebelum saya jelaskan siapa yang dapat bertanggung jawab atas kasus yang terjadi atau kematian yang terjadi di Kejuran Malang, kita doakan dulu ya kepada para penonton. Saya doakan atau mari kita doakan semoga para korban diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk keluarganya mari kita doakan semoga diberikan kesabaran, kekuatan dan keikhlasan. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk video atau untuk penjelasan berikutnya, insya Allah saya sudah membuat ringkasan atau PPT yang akan menjelaskan siapa sih yang dapat bertanggung jawab atas kematian yang terjadi di Kejuran Malang tersebut. Di sini ada 3 teori ya yang bakal dijelaskan saat ini. Ada 3 teori siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian kematian di Kejuran Malang. Jangan lupa tetap support, subscribe, dan jangan lupa tetap nonton sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat atau semoga bermanfaat lah untuk kalian semua atau kita semua. Yang akan menjelaskan atau menerangkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian seseorang, khususnya yang mau saya bahas insyaallah kejadian yang di Malang ya teman-teman ya, Kejuran Malang. Di sini ada ajaran kausalitas dalam tindak pidana. Oke, lanjut. Ada 3 teori ya. Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Nah, jelas tidak ada kematian tanpa ada sebab, maksudnya ini ya. Maksudnya itu matinya kenapa dan seterusnya kan pasti ada sebabnya. Seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain memang dapat dijerat pasal 338 KUHP ya teman-teman ya. Yang terjadi pertanyaan adalah yang pertama, apa penyebab korban meninggal? Kan pasti ada sebab dong meninggalnya seorang, baik itu karena apa dan lain hal seterusnya. Yang kedua, adakah hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan perbuatan pelaku dengan meninggalnya korban? Oke, lanjut. Di sini ada 3 teori ya teman-teman kausalitas ya. Ada 3 teori kausalitas yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama adalah teori kondisi sine qua non. Yang kedua teori individualisasi. Yang ketiga teori generalisasi. Oke, untuk teori yang pertama adalah teori kondisi sine qua non, yaitu suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas ya teman-teman. Insyaallah bisa mungkin teori selanjutnya ini, yang kedua ini yang bisa juga digunakan siapa sih yang dapat bertanggungjawabkan atas kejadian Kejuran Malang atau meninggalnya banyak orang ya. Ada teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu dari sekian banyak sebab ya. Jadi banyak penyebabnya kematian, tapi hanya dicari satu, yaitu penyebab yang paling dekat ya. Harus dicari perbuatan yang paling dekat dengan akibatnya. Akibatnya kan kematian. Kan sebabnya banyak katanya. Harus dicari yang paling dekat dengan kematian tersebut. Oke, teori yang selanjutnya adalah teori individualisasi atau pengujian kausa proksima. Dalam ajaran kausa proksima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Nah, oke. Sudah cukup ya teori, ada 3 teori ya. Menurut teman-teman, menurut para penonton, para pemirsa,
menurut kalian nih, di komen aja yang dapat bertanggung jawab atas kejadian banyaknya meninggal seseorang itu yang terjadi di Kejuaraan Malang itu siapa? Apakah menggunakan teori individuasi atau menggunakan teori generalisasi ya? Menurut saya ada di antara dua teori ini yang bisa dijerat siapa sih yang dapat dipertanggungjawabkan atas banyaknya kematian yang terjadi di Kejuaraan Malang. Oke, sekali lagi kita doakan ya, semoga para korban diberikan tempat di sisi yang terbaik oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi bagi ahli warisnya, semoga diberikan kesabaran ya, kekuatan dan keikhlasan. Cukup sekian, semoga bisa mengambil manfaat, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk para pemirsa. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.